sahabat guru berbagi dimanapun berada. Izinkan saya pertama-tama untuk membuka masker dulu karena kami sudah melakukan protokol kesehatan yang berlaku dengan swab antigen dan PCR sebelum melakukan proses syuting ini. Halo, saya ulangi kembali sahabat guru berbagi dimanapun berada. Hari ini saya, Dinda Nurlia Pratiwi, akan memoderatori Pak Ivalon Mandua Pesi hari ini yang jauh-jauh datang dari Lebak untuk berdiskusi tentang lingkunganku, sosial belajarku. Saat ini di sebelah saya sudah ada Pak Ivalon, langsung saja kita sambut. Halo Pak Ivalon. Halo Mbak Dinda, selamat sore. Selamat sore. Nah Pak Ivalon, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah swab ya sebelumnya ya, betul Iya, Pak ya? Mbak Dinda. Jadi kita berarti saya boleh buka aja ya Mas? Boleh lu Oke, dibuka maskernya. Jadi sudah terlihat sekali ya Pak Ivalon dengan wajah yang penuh dan ada aksesoris rambut apa ini Pak? Boleh dijelasin dulu mungkin ke sahabat Ayo Guru Berbagi? Iya. Mungkin untuk pengetahuan bagi teman-teman guru, ini aksesorisnya saya bawa jauh-jauh dari Biak, Papua ini. Iya, ini aksesorisnya memang kalau dilihat ini bukan yang asli ya. Ini imitasinya. Yang terbuat dari bulu-bulu ini bukan bulu burung cendrawasih yang asli. Kalau yang asli pasti nanti ketangkap kalau di Papua. Nggak bisa keluar kalau dari Papua itu. Ya, ini terbuat dari hasil karya anak-anak di sekolah. Jadi dari bahan-bahan limbah yang dibuat menjadi mahkota yang bisa serupa dengan yang aslinya. Begitu. Wah, belum apa-apa kita sudah disajikan dengan lingkunganku, sosial belajarku nih. Bahwa betul, saya setuju Pak, bahwa hewan itu harus terlepas dari langka atau tidak begitu ya Pak ya, kita harus menjaga hewan tersebut gitu ya, melindungi hewan tersebut, menyayangi sebagaimana makhluk hidup hidup seperti kita juga ya Pak ya. Kemudian juga ternyata saya baru tahu sahabat Ayo Guru Berbagi bahwa mahkota Pak Ivalon gitu ya yang sudah dipakai Pak Ivalon saat ini sebagai aksesoris kepala itu juga karya anak-anak gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Hasil karya dari limbah yang didaur ulang begitu ya, keren sekali ini. Ini baru awalan sahabat Ayo Guru Berbagi, masih ada materi-materi begitu ya yang mungkin nanti akan lebih menarik lagi tentang lingkunganku, sosial belajarku. Ada apa saja? Langsung saja kita lanjut ya. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu kepada sahabat Ayo Guru Berbagi yang sudah ada di ruang virtual ini begitu ya. Apa mata pelajaran yang Bapak dan Ibu sukai selama masa sekolah? Nah, selain bertanya kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah ada di ruang virtual kita, nanti boleh dijawab di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Saya juga mau bertanya kepada Pak Ivalon nih, Pak Ivalon, pada sore hari ini. Apa mata pelajaran yang Bapak Ivalon sukai nih selama masa sekolah? Iya. Kalau ngomong-ngomong menyangkut mata pelajaran apa yang saya paling sukai, yaitu mungkin PJOK, pelajaran olahraga. Karena basicnya saya itu di sekolah SMA Negeri 1 itu kan ngajarnya kan olahraga. Jadi ya minatnya saya saking besarnya ke olahraga, jadi saya juga harus bisa menjadi guru olahraga. Begitu. Supaya mungkin saya bisa berbagi ilmu saya juga, begitu. Wah, keren nih. Jadi memang inspirasinya datang dari minatnya Pak Ivalon begitu ya sejauh ini. Kemudian saya izin membacakan dulu Pak Ivalon komentar-komentar yang sudah ada begitu ya. Ada yang menjawab mata pelajaran sejarah. Kemudian ada yang menjawab bahasa Inggris dan ada juga dari Pak Martua Pak Pahen. Pokoknya mata pelajaran yang non eksak Pak, artinya non science. Nah, iya, betul. Betul sekali. Nah, kalau Pak Ivalon sendiri selain PJOK gitu ya Pak, suka nggak Pak pelajaran sejarah, bahasa, atau IPA? Iya, selain daripada mata pelajaran PJOK yang saya sukai, saya minati,
ada juga kan mata pelajaran yang saya paling senangi itu ya apa ya, bahasa Indonesia. Waktu Bahasa semasa saya Indonesia. sekolah sampai kuliah itu ya, aduh senangnya kalau kita dulu kalau di perguruan tinggi itu kan sering kalau ya masa-masa muda kita itu kan namanya juga masa ingin tahu, kita masa-masa ya masa puber itu dengan lingkungan ya paling kita mau ingin cari kenal sama seseorang itu susahnya bukan main. Wah, bukan caranya kita langsung mau, oh kamu namanya ini ya, enggak. Pasti kita harus kasih sejenis pantun, senangi dulu orangnya, baru kita bisa cari tahu namanya tuh seperti apa, Nah, siapa dia. Betul sekali. Ternyata dari sini saya bisa menyimpulkan nih bahwa setuju sekali bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Begitu ya Pak Ivalon ya. Iya. Pak Ivalon telah membuktikan sendiri ya, dengan bisa berbahasa Indonesia maka semakin banyak lingkungan yang bisa kita kenal gitu ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, Pak Ivalon kemudian menyambung tadi kecintaan Pak Ivalon terhadap minat olahraga Pak Ivalon ya. Kemudian olahraga apa sih Pak Ivalon yang paling Pak Ivalon suka? Kalau olahraga yang paling saya senang itu ya olahraga sepak bola. Kenapa saya memilih sepak bola? Karena sepak bola itu ya lebih menekankan ke melatih emosional kita, begitu. Melatih emosional kita, menjalin hubungan dengan antar sesama itu kan lebih kekeluargaan sih, begitu. Jadi nilai-nilai sosial yang ada pada olahraga sepak bola itu banyak sekali, Udin. Jadi kita bisa nerima yang sangat baik sekali saat kita olahraga, apalagi kalau olahraga sepak bola gitu. Mungkin kalau olahraga yang lain mungkin saya ya belum tahu impactnya seperti apa, tapi kalau untuk saya kan minatnya lebih besar ke olahraga sepak bola. Jadi mungkin saya lebih paham tentang keinginan saya, rasa dan minat saya itu bahwa sepak bola itu adalah yang bisa menjalinkan kita hubungan sosial itu lebih dekat dengan orang lain, begitu. Dari sepak bola jadi bisa membangun sosial lebih dekat begitu ya Pak ya, dengan sesama pemain dan mungkin juga dengan apa ya, lawan juga mungkin bisa ya Pak Ivalon ya. Iya. Keren sekali. Kemudian tadi ada nilai-nilai juga ya Pak Ivalon ya, yang Pak Ivalon sampaikan dari permainan sepak bola gitu ya. Artinya ada pembelajaran begitu ya Pak Ivalon dari sepak bola. Apa saja itu Pak Ivalon kalau boleh kita tahu nih? Untuk pembelajaran sepak bola ya, Budin? Betul. Untuk pembelajaran sepak bola ya, mungkin nilai-nilai yang kita dapat dalam olahraga sepak bola itu mungkin toleransi, sportivitas, kerjasama, sportivitas, iya, kerjasama, mungkin lebih menekankan ke nilai sportivitasnya, begitu. Nilai-nilai sportivitas ya, artinya banyak sekali yang dipelajari oleh rekan-rekan dari olahraga gitu ya. Tapi saya yakin tidak hanya sepak bola, tapi juga olahraga lain. Nah, untuk itu saya mau tanya kepada teman-teman guru, kepada sahabat Ayo Guru Berbagi yang sudah ada di sini, olahraga apa yang paling Bapak atau Ibu sukai? Nah, kalau bicara tentang olahraga gitu ya, saya sebenarnya kalau dari badan kayaknya saya kelihatan nggak suka olahraga nih Pak. Tapi kalau ada gimana Pak? Kayaknya olahraganya mesti jogging ya, jogging aja. Kenapa tuh Pak? Kenapa Pak Ivalon bicara ya, jogging? karena kalau badan besar itu kan kalau jogging kan lebih asik tuh, nggak terlalu berat. Kalau game, berat, ya? game kalau game, terus kalau main tenis meja, tenis lapangan, angkat berat kan nggak mungkin tuh, Budin.
Jadi yang Kenapa paling Pak saya gak mungkin? iya karena kalau badan sebesar Heeh. contoh aja ndak terlalu besar ya Budin, ya badan standar lah begitu. Kalau jogging kan lebih enak tuh, jogging lebih enak. Terus kalau lebih menekankan ke mungkin lemak ya, begitu. Kalau jogging itu lebih cepat membakar lemaknya. Sebuah tips sih ya Iya. dari Pak Ivalon tentang olahraga untuk teman-teman yang mungkin badannya seperti saya agak gemuk, nah bisa jogging. Tapi Pak, olahraga favorit saya sebenarnya adalah pound feet. Nah mungkin teman-teman guru juga tahu begitu ya, ini olahraga yang menggunakan stick begitu Pak, terinspirasi dari stick drum. Nah mungkin Oh, stick drum. jadi saya juga bisa nih Pak olahraga energik ya. Iya, betul Budin. Oke, kita coba ke komentar dulu. Kemudian Iya, ada Budin. dari Ibu Dias nih, katanya sepak bola dapat mempersatukan Indonesia, komentarnya. Iya, betul. Kemudian ada dari Ibu Warida Hanum yang katanya suka olahraga senam. Kemudian ada dari, kembali lagi ada dari Pak Martua Pakpahan bahwa sepak bola lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk mencapai satu tujuan dari permainan sepak bola. Kita belajar menghargai skill setiap pemain. Oke, good. Kemudian, nah Pak Ivalon, di sini saya sempat dengar bahwa ada minat olahraga siswa di Papua. Ya. Nah, Pak Ivalon boleh cerita sedikit? Iya, ini menyangkut dengan minat olahraga siswa di Papua. Ya, lebih terkhususnya di Biak ya, Budin. Karena saya ngajarnya kan di Biak SMA Negeri 1. Jadi, kalau pengalaman saya di Biak itu, untuk minat olahraga sepak bola ini cukup sangat banyak sekali peminatnya. Kalau kita lihat peminatnya dari pendidikan di SMA, mungkin kegiatan ekstrakurikuler anak-anak itu kan mereka itu lebih banyaknya lari ke situ, ke sepak bola. Mungkin ada ekstrakurikuler yang lain yang mereka milih, namun tidak semua mata ekstrakurikuler yang mereka milih itu peminatnya nggak terlalu banyak seperti olahraga sepak bola. Baik. Kira-kira kenapa Pak Ivalon siswa-siswa gitu ya atau mayoritas anak-anak di Papua, di Biak khususnya lebih suka olahraga sepak bola? Iya, minat dari anak-anak untuk olahraga sepak bola di Biak itu lumayan sangat tinggi. Dengan alasan bahwa mereka ingin bisa menjadi seperti idola yang mereka impikan. Seperti kalau di Papua kan klub besar itu kan Persipura gitu. Jadi iming-imingnya mereka apa yang mereka bayangkan dan mereka berpikir dalam hati mereka menjadi motivasi sendiri begitu. Saya harus main bola. Intinya saya main bola, saya harus bisa seperti idola saya harus bisa kejar impian saya juga harus bisa meraih kesuksesan lewat bola untuk masa depan saya. Karena kehidupan saudara kita yang di Papua ini, khususnya di Biak itu kan memang ya dibilangin semua ekonominya bagus begitu, nggak terlalu sama lah. Ya paling kalau yang di kampung itu kan nggak tahu kita ekonominya seperti apa ya. Mungkin anak-anak yang datang dari kampung itu lebih banyak milih sekolah di kota itu karena mereka ingin tahu mereka untuk prestasi apa yang mereka mau. Karena di SMA Negeri 1 itu mereka lebih banyak mengutamakan ekstrakurikuler anak untuk bisa mendidik anak ke bidang prestasi mereka begitu. Menarik nih, ternyata memang hampir di setiap sekolah saya rasa ya Pak ya, bahwa di kota-kota besar
juga sekarang yang diutamakan adalah ekstrakurikuler gitu ya, karena memang bisa mengembangkan minat dan bakat siswa seperti yang diharapkan di teman-teman di SMA 1 Biak SMA Negeri begitu 1 ya. Biak, Dan yang benar, menarik ya. adalah bahwa teman-teman di sana cita-citanya suka gitu ya, harapannya bisa menjadi atlet begitu ya kira. Iya, betul. Dan mungkin saatnya kita bertanya lagi kepada teman-teman Ayo Guru Berbagi, sahabat Ayo Guru Berbagi di sana. Kita lanjut ke materi berikutnya ya Pak ya. Tadi kalau bicara tentang sepak bola, pasti dengan tim begitu ya Pak. Ada nilai-nilai kolaborasi di dalam tim. Nah, sahabat Ayo Guru Berbagi, kira-kira apa bentuk kolaborasi yang Bapak atau Ibu sudah pernah lakukan bersama masyarakat sekitar? Nah, setelah ini kita juga akan berbicara tentang itu ya, betul ya Pak Ivalon ya? Iya, Bu Nin. Karena kita bicara tentang lingkunganku, sosial belajarku, pasti ada kolaborasi dengan masyarakat, begitu ya Pak ya, kira-kira kalau yang saya pernah dengar. Kira-kira apa itu? Mari kita langsung tanya ke Pak Ivalon. Nah, kita sering mendengar Pak Ivalon ya, bahwa memang saat ini lingkungan pendidikan di sekolah-sekolah ini memang sedang melaksanakan yang namanya blended learning. Nah, bagaimana dengan di SMA N1 Biak Pak Ivalon, blended learningnya? Ya. Silakan Pak Ivalon. Pembelajaran blended learning di SMA Negeri 1 Biak ini ada berbagai macam aplikasi, metode yang digunakan oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1. Mungkin dari grup belajar, yaitu Google Meet, WhatsApp group, terus luring. Nah, luring ini kan sejenis nanti pembagian modul kepada anak-anak itu nanti dibagikan di sekolah, dibuat oleh Bapak Ibu guru, materi, setelah itu beserta dengan tugas diserahkan ke pihak sekolah, nanti dikasih tahu lewat WhatsApp group bahwa anak-anak nanti harus kembali mengambil tugas di sekolah untuk nanti dibawa pulang ke rumah masing-masing, dikerjakan selesai, tunggu nanti dikasih tahu kapan untuk kembali lagi ke sekolah untuk ngumpul tugasnya begitu. Jadi untuk kolaborasi dengan lingkungan sekitar, ya kalau contoh aja PJOK ya, contoh aja ke PJOK mata pelajaran saya itu sering ngajak lingkungan RT RW, mungkin lebih utamanya ke kepala pemuda ya, Kepala minimalnya. pemuda itu apa Pak? Kalau kepala pemuda itu ya Kepala seperti pemuda. ya ketua untuk mengakomodir anak-anak muda yang ada di situ. Jadi yang dikatakan kepala pemuda itu di sana itu ya mereka yang dituai begitu. Jadi perintahnya hanya ada pada dia. Jadi kalau dia perintah harus dengar begitu. Oh, kalau di sini mungkin seperti Karang Taruna begitu ya Pak? Iya, betul, seperti Karang Taruna. Karang Taruna. Iya, betul. Yang saya dengar juga ada keterlibatan dari RT, RW dan kepala desa nih Pak. Itu seperti apa tuh Pak? Ya, RT saat kita memberikan tugas kepada anak-anak, kita sudah mensosialisasikan, menyampaikan kepada RT ataupun mungkin RW-nya agar anak-anak ini diakomodir mereka ketika ada pemberian tugas dari sekolah, tolong mengingatkan mereka untuk jam mengerjakan tugas, jam untuk menyelesaikan pekerjaan dari sekolah, Budin. Sehingga anak-anak ini kita kan tidak bisa ngontrol mereka semua karena lebih banyak itu ke kampung gitu. Masa pandemi itu lebih banyak ke kampung bersama dengan orang tua di sana. Nggak mungkin di kota. Kalau di kota ya mana ada, mereka sendiri, mereka nggak mau. Nanti nggak ada yang kontrol, terus sudah hilang sudah kepercayaan orang tua. Jadi mereka itu disuruh kalau memang kalian betul. Tidak ke sekolah,
boleh datang ke sekolah hanya pada saat kalian mengambil modul sama tugas di sekolah. Setelah itu bolehlah kalian tunggu taksi, boleh yang pulangnya jauh ke kampung, langsung pulang ke kampung. Nanti dengan adanya kita buat komunitas untuk siswa juga, yang dipercayakan mungkin 2 atau 1 orang di dalam grup kelas itu, grup WA, mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga. Jadi kita kasih tahu, setelah nanti kalau ada tugas yang disampaikan anak yang tinggalnya jauh di kampung sana, tolonglah kalian nanti beritahu ke Pak Guru, biar nanti juga Pak Guru punya kepercayaan bahwa anak-anak ini betul-betul mengerjakan tugas, betul-betul belajar secara daring, jarak jauhnya di kampung, begitu. Nah, Pak Ivalon, berbicara tentang keterlibatan siswa begitu ya Pak, tantangan kalau di saat ini gitu ya kita lihat adalah partisipasi siswa dalam Google Meet tadi misalnya Pak Ivalon katakan. Betul, Bu Din. Tapi ada juga Pak Ivalon yang mengatakan bahwa ada kesulitan tantangan-tantangan begitu ya dengan jarak begitu. Nah, ini antara jarak harusnya kan memecahkan permasalahan, bisa dipecahkan maksud saya dengan teknologi begitu. Bagaimana dengan pengalaman Pak Ivalon sendiri? Ya, untuk masalah teknologi ya, kalau khususnya di Biak SMA Negeri 1 itu, mungkin kebanyakan anak-anak itu kan tinggalnya di kampung. Terus kalau untuk teknologi mungkin masih belum terlalu bagus lah, Budin. Masalahnya kasihan anak-anak ini kan dari kampung. Ya mereka itu kan datang itu kan hanya dengan berbekal itu HP, terus dengan berbekal itu uang mungkin dari hasil kerja orang tua, jualan di pasar, mama bapak jualan di pasar, mungkin bapak ke laut begitu. Jadi hasilnya itu mungkin mereka pakai ya tidak bisa sampai 1 minggu lagi di kota, mungkin hanya 2-3 hari di kota, mereka harus kembali lagi ke kampung begitu. Jadi tidak selamanya mereka itu harus datang ke sekolah begitu di kota. Jadi nanti ada waktu-waktunya saja untuk mereka datang begitu. Jadi ya kita punya inisiatif dari Bapak Ibu guru untuk selama masa PJJ itu kita memberikan modul yang dengan beserta tugas itu tadi kita serahkan ke pihak sekolah, ke bagian ketatausahaan untuk nanti mengkoordinir anak-anak yang mau datang dari kampung itu untuk ambil tugas. Setelah mereka ambil tugas, diarahkan untuk kembali lagi ke kampung. Tidak apa-apa. Berarti anak-anak kemungkinan datang ke sekolah hanya 1 kali begitu ya Pak ya? Iya, betul. Dalam 1 minggu? Dalam 1 minggu. Jadi nanti mungkin modulnya itu kita buat itu untuk sepekannya, begitu. Untuk sepekan. Jadi anak, langsung iya, sepekan, betul. Begitu ya. Makanya penting untuk melibatkan RT, RW, kepala desa, dan komunitas siswa. Siswa, gitu, Pak. Tapi ada yang saya masih penasaran nih Pak. Kita kan sekarang sudah ada teknologi Pak, begitu. Ada Google Classroom, ada Google Meet. Apakah itu juga digunakan di SMAN 1 Biak begitu? Dan bagaimana partisipasi dari siswa-siswa yang ada jauh, ya, yang tadi Pak Ivalon katakan jauh di kampung gitu misalnya? Bagaimana Pak? Iya, terkait dengan aplikasi Google Meet, WhatsApp Group. Yang mana sebagian anak-anak yang tidak bisa menjangkau hal itu, kita sering menyampaikan ke anak-anak untuk yang menjadi komunitas anak-anak itu, yang kita percayakan kepada mereka bahwa kalau memang kalian bisa ketemu nanti ke kampung, ketemu sama temannya kalian itu, dikasih tugas begitu. Jadi tugasnya itu tinggal di kota dulu selama mungkin 2-3 hari. Jadi kalau ada yang ke kampung baru dikasih ke dia anaknya begitu. Jadi ada siswa dari komunitas siswa ini ya Pak ya, betul, yang berkunjung ke rumah temannya yang jauh di kampung. Wah, berarti selain melibatkan RT, RW, kepala desa, kepala pemuda, juga teman-teman sekitar. Ya. Nah, ini yang termasuk tema lingkunganku, sosial belajarku juga ya, bahwa kita bisa belajar tidak hanya di dalam kelas,
tidak hanya bersama guru, bersama aplikasi Google, ya itu. tapi juga bisa bersama Iya. lingkungan tokoh masyarakat sekitar, juga betul, komunitas siswa. Jadi tugas-tugasnya gimana nih Pak? Kalau ada siswa yang ternyata kesulitan belajar, kemudian juga sulit juga menghubungi mungkin karena ada kendala sinyal atau teknologi gitu ya Pak. Itu ya. Mereka belajarnya gimana Pak Ivalon? Mungkin saya ambil satu contoh aja ya Budin. Untuk kemarin itu ada sempat anakku itu pernah saya jadi wali kelas, terus anak waliku itu ada salah satunya itu kondisi fisiknya tidak memungkinkan, ya, gitu ya. Tidak sempurna. Jadi, tapi untuk setiap proses pembelajaran dia itu sering nanya ke saya, Pak Guru, emang kalau tugas ini dikumpul kapan? Pak Guru, tugasnya ini saya fotoin aja ya, saya kirim foto aja. Soalnya saya ndak bisa kirim lewat link yang Bapak bagikan. Saya kesulitan Pak. Iya. Gitu. Yaudah ndak apa-apa. Kamu mau kirim foto ataupun ketik aja ke Pak Guru juga secara japri, bisalah. Pak Guru akan nilai itu. Itu juga bentuk apresiasi bahwa kamu betul-betul dan benar-benar kerjakan apa yang guru berikan, bahwa itu ada niat dari anak tersendiri. Begitu. Betul. Jadi memang keterlibatan semua juga dilibatkan ya, termasuk tadi orang tua begitu ya, memantau kegiatan di rumah. Nah Pak, bicara tentang PJOK begitu ya Pak, saya sedang berpikir kalau olahraga ketika di masa normal kan kita di lapangan begitu ya Pak ya aktivitasnya. Betul. Lalu kalau misalnya di masa pandemi, misalnya saat PJJ kemarin atau saat blended learning kemarin, saat ini gitu ya, itu bagaimana Pak belajar olahraganya? Ya, untuk olahraga selama masa PJJ itu saya ada memberikan salah satu aktivitas. Itu salah satu aktivitas mungkin itu menyangkut olahraga yang tidak ke arah sepak bola aja. Namun ke arah yang melihat aktivitas anak di rumah itu lebih spesifiknya begitu. Yaitu mungkin kemarin saya berikan salah satu aktivitasnya itu ya menyangkut dengan pola hidup sehat. Jadi aktivitas anak di rumah itu apa yang dia lakukan? Mungkin yang dia lakukan itu bangun pagi, apa yang dia buat. Sampai sering itu ada salah satu anakku itu yang kirim tugasnya udah jam 2 ya. Dia bilang, Pak Guru, saya baru ngirim tugas. Video saya itu enggak bagus. Saya itu hanya bikin sederhana mungkin saja Pak Guru, katanya. Oh, tak apa-apa sudah. Kirim aja ke Pak Guru, nanti Pak Guru nilai, begitu. Oh ya Pak Guru, saya kirim japri. Ya enggak apa-apa japri. Itu aktivitasnya apa Pak? Aktivitasnya itu ya Budin, mungkin dari awal dia bangun pagi, yang dia buat itu dia videoin. Terus dia nyapu-nyapu halaman rumah, dia videoin. Terus nyuci piring juga dia videoin. Terus chatting sama dia, anaknya itu, saya bilang, wah, kok kamu cuci piring? Ya, mana saudara perempuanmu? Gitu. Laki-laki ini ya, yang Pak, laki-laki ini, Budin. Kok saudara perempuanmu itu nggak ada? Masa kok kamu laki-laki nyuci piring? Oh, enggak apa-apa Pak Guru. Itu kan aktivitas saya di rumah. Oh iya, lupa Pak Guru. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting bisa. Apa yang nanti enggak bisa, nanti Pak Guru lihat aja nilainya. Sampai lupa Pak Guru bahwa cuci piring itu memang bisa dilakukan laki-laki dan juga, perempuan. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin aktivitas itu tidak melihat ke gender ya. Kalau untuk olahraga, pola hidup sehat, semuanya itu sama, laki-laki perempuan tetap sama. Apa kaitannya aktivitas di rumah dengan pola hidup sehat, Pak Ivalon? Aktivitas dengan pola hidup sehat itu mungkin gerak, terkait dengan gerak, keterampilan gerak, iya betul, Budin. Terkait dengan keterampilan gerak. Jadi kalau anak gerak, dia nyapu aja itu sudah masuk ke gerak.
ya ini gerak lengan. Iya kan? Kalau kita nilai lengan, oh berarti lengannya ini intensitasnya berapa lama dia nahan sapu untuk halaman itu dia bersihin begitu. Jadi yang kita ukur itu lengan, otot lengan. Itu yang kita ukur. Untuk ya terkait dengan gerak, keterampilan gerak, Budin. Terkait dengan keterampilan gerak ini mungkin ada kaitannya dengan metode STEAM yang tadi Bu Anas baru saja bawakan begitu ya. Mungkin. Jadi ya. aktivitas di rumah itu betul. ternyata bisa juga di apa ya? Dimasukkan ke dalam mata pelajaran di sekolah begitu betul, ya. Budin. Dan saya rasa lebih real karena kaitannya dengan keterampilan dalam hidup begitu ya. Jadi ada aktivitas-aktivitas di rumah yang juga dinilai. Tapi saya penasaran nih Pak, kalau aktivitas di rumah, kemudian tadi Pak Ivalon mengatakan ada gerak lengan, itu cara menilainya seperti apa Pak? Rubrik mungkin ya, ada rubrik penilaiannya kah? Iya, mungkin kalau untuk rubrik penilaiannya itu, saya akan lihat dari yang pertama, mungkin gerakan yang dia lakukan itu berapa lama begitu. Dia nyapu itu kadang yang saya lihat saya hitung, oh pergi 1, balik 2, pergi 3, 4, dia pasti berhenti lagi gitu. Karena capek kan, Budin? Ya, kalau saya lihat lagi dia lanjutin lagi 1, 2, oh berarti anak ini dia punya daya tahan itu setinggi ini aja gitu. Karena dilihat dari intensitas dia punya gerakan itu kan diulangi berapa kali begitu. Berhenti dan berulang lagi. Oke, Pak. Di layar ini sudah tampil tentang rubrik penilaian sikap begitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang gerak begitu ya, Pak. Kaitannya dengan sikap ini seperti apa sih, Pak? Iya. Kalau terkait dengan sikap, karena kalau olahraga itu kan kita guru itu harus memiliki penilaian bukan satu begitu, Budin. Jadi penilaiannya itu harus ada juga sikap, pengetahuan, bahkan keterampilan. Ya mungkin kalau yang olahraga lebih dominannya ke keterampilan begitu. Kalau di lingkungan sekitar gitu ya, ini kan kita bicara tentang bagaimana melakukan aktivitas di rumah begitu ya Pak, di lingkungan sosial. Aktivitas yang dinilai tadi ada cuci piring, kemudian ada menyapu. Selain itu mungkin ada aktivitas lainnya Pak yang berkaitan dengan mungkin letak geografis begitu Pak. Biasanya aktivitas di sana apa saja sih Pak yang mungkin anak-anak juga bisa lakukan gitu sebagai bentuk di sana itu kan banyak ya Budin. Ya mungkin kalau aktivitas lain dari hanya seolah-olah di rumah kita nyapu, bangun pagi terus yang lainnya tuh anak-anak ini kan mereka punya cara berpikir itu kalau di sana itu ya apa yang mereka buat itu mungkin bisa menghasilkan sesuatu. Jadi mereka bisa saja ngojek, mereka bisa juga ke kampung, terus pergi ke kebun, bantu orang tua, bawa turun hasilnya, jual ke pasar. Ya, itu yang hasilnya itu dipakai untuk nanti mereka gunakan sebagai transportasi untuk ke kota, mungkin ambil tugas yang ketinggalan di sekolah. Bahkan 2 sampai 3 hari ke depan itu kadang tugasnya dikasih biar saja begitu karena anaknya kan dari kampung tidak bisa datang ke kota karena kendala dengan masalah ekonomi yang pertama, masalah transportasi, masalah juga dengan jaringan internet di kampung. Itu yang membuat memang kita Bapak Ibu guru itu merasa sesuatu yang kita masih belum memberikan yang terbaik buat mereka begitu. Jadi kalau bicara tentang ngojek gitu ya Pak ya tadi ya. Iya, Budin. Itu kalau dari rubrik penilaian sikap, ini misalnya ada sportivitas, disiplin, kerjasamanya itu cara penilaiannya seperti apa Pak Ivalon? Iya, ini kalau terkait misalnya dengan ngojek gitu ya. Iya, kalau ngojek ini kan tidak bisa kita masukkan ke dalam rubrik penilaian karena memang dia nggak ada dia punya indikator apa yang
mau kita nilai gitu. Kira-kira aktivitas apa Pak yang bisa dimasukkan ke Ya, rubrik mungkin ini? kalau aktivitas yang kita mau masukkan ke rubrik penilaian itu mungkin adalah sikap. Sikap seperti apa Pak misalnya dalam olahraga? Ya, untuk olahraga kira-kira yang terkait dengan anak ojek tadi itu ya itu disiplin. Nilai disiplinnya tuh kita bisa nilainya seperti apa ya Pak Ivalan ya? Ya, Misalnya disiplin dalam arti bahwa anak ini kan dia selalu mempunyai niat untuk mencapai sesuatu, begitu. Iya, Yang mana bisa menghasilkan untuk keuntungan dirinya sendiri. Oh, jadi dari kerja kerasnya, Iya, betul. dari niatnya saja Pak Ivalan juga Iya. sudah bisa menilai ya Pak ya. Kalau saya lihat di sini ada poin 1 sampai dengan 4. Ini nilai yang paling tinggi ada di 1 atau di 4 nih Pak? Ya, ini kalau yang tertinggi 4, yang terendahnya 1. Kalau kira-kira siswa yang ngojek itu Pak Ivalan mau berikan nilai berapa Pak Ivalan? Saya berikan 2. Kenapa tuh Pak Budin. Ivalan? Karena di situ terkait dengan nilai disiplinnya sama kerja kerasnya. Kenapa nilainya 2 Pak? Ya, nilai Indikatornya apa sih Pak? Ya. kalau terkait dengan indikatornya anak itu kan dia memiliki niat, terus kerja keras, disiplin, peduli, begitu. Dia peduli dengan kehidupan masa depannya sehingga dia tidak bergantung pada kehidupan orang tua atau keluarga. Namun dia dengan sendirinya bisa menghasilkan apa yang bisa membawa dia ke tujuan yang dia inginkan, begitu Budin. Kalau saya mau dapat nilai 4 Pak, kira-kira aktivitas seperti apa sih Pak? Ya, kalau mau dapat nilai 4 yang pasti dilihat dari kerohaniannya. Ya kalau dia ngojek tanpa dia harus bantu orang tua di rumah kan kurang nilainya. Nggak bisa dapat sempurna. Begitu. Kan dia kalau ngojek dari pagi sampai sore ya mau bantuin orang tua itu ya paling nggak bisa lah. Mungkin setengah jam aja dia pulang ke rumah, makan selesai, bantu orang tua itu nyapu sedikit aja udah selesai tidur karena capek. Jadi makanya saya hanya mau lihat kejujurannya saja, sikap kejujurannya itu. Apakah memang betul-betul dia bisa mendapatkan nilai 4 sebagai nilai yang sempurna enggak begitu? Iya, jadi nilai 4 ini memang nilai yang tertinggi bukan didapatkan dari hasil yang bisa diukur dengan pencapaian teori begitu ya Pak ya. Tapi bisa kita lihat dari ketulusan dari kegiatan sehari-hari. Kira-kira aktivitas apa sih Pak yang bisa mendapatkan nilai 4 begitu Pak? Ada keterlibatan rohani, ada keterlibatan orang tua gitu ya, membantu orang tua gitu. Misalnya apa Pak yang pernah dilakukan oleh anak-anak di sana? Ya, yang paling dominan kegiatannya yang mungkin bisa saya nilai mereka untuk mendapatkan nilai 4 itu yang pertama anak selalu aktif dalam kegiatan sosial dalam lingkungan masyarakat. Contohnya kegiatan apa tuh Pak yang melibatkan lingkungan untuk sosial? Lingkungan sosial sekitarnya itu di sana itu sering kita kerja bakti. Oh, jadi kalau kerja bakti Iya Budi. Mudah-mudahan dapatnya 4 nih dari Pak Evalon gitu ya, bener. karena ada keterlibatan sosial, kemudian ada kerjasama mungkin di situ ya Pak ya. Betul, Budi. Baik. Kemudian itu juga bisa kaitannya dengan toleransi begitu ya Pak betul, ya. Budin. Jadi ada beberapa indikator nilai yang terdapat di situ. Jadi saya nilai keempat indikator ini ya pasti nilainya 1. Jadi kalau empat-empatnya dia bisa lakuin, berarti kesempurnaan nilai 4 ini dia bisa dapatkan begitu. Nah, kemudian kalau tadi penilaian ada dari Pak Evalon. Saya juga melihat di sini ada rubrik penilaian diri. Nah, bagaimana Pak penerapan rubrik penilaian diri? Ini menarik nih ya Pak ya. Karena selama ini yang kita ketahui bahwa apa yang kita kerjakan dinilai oleh guru.
Tapi dalam hal ini ada rubrik penilaian diri. Nah, boleh Pak Ivalon sharing mungkin Ya. untuk sahabat guru berbagi di luar sana? Mungkin penilaian saya yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu guru se-Nusantara dari Sabang sampai Merauke ini ya, biar kita sama-sama belajar, berbagi untuk mengembangkan potensi kita, berikan yang terbaik buat anak-anak. Menyangkut dengan penilaian diri ini, yang pertama saya buat itu adalah kuesioner. Kuesioner. Iya. Gimana tuh Pak maksudnya? Kuesioner ini yang saya kasih dengan bentuk soal yang menjadi pertanyaan bagi anak-anak. Apakah kamu pergi ibadah itu jam 7.30 tidak? Begitu. Kenapa harus jam 7.30 Pak misalnya maksudnya? Ya, ini kan sebagai contoh aja ya, Iya, Budin. iya. Karena di sana kalau kita ibadah itu ya paling jam 9. Ya, Jadi waktu ibadahnya tuh jam 9. jam 9, Budin. Iya, betul. baik. Kita ibadahnya jam 9, tapi kalau bangun pagi itu kan kita lihat lagi untuk saya membuat penilaiannya itu yang pertama, apakah anak dia bangun pagi terus pergi ibadah enggak begitu. Dengan 2 jawaban hanya iya dan tidak. Berarti 2 jawaban ini memiliki nilai 50. 1 jawaban 50. Berarti kalau 2 100 begitu. Kalau kaitannya dengan yang sudah ada di layar misalnya Pak, rajin beribadah gitu. Ini cara mengukurnya bagaimana ya Pak ya? Ini maksudnya Ya. siswanya menilai diri sendiri begitu Siswanya ya Pak? menilai diri sendiri. Jadi kalau memangnya dia dapat hanya dia jawabnya iya, dapatnya nilai 50, berarti di situ saya bagi 2, berarti dapatnya 2. Begitu, Budin. Baik. Berarti ini dilakukan oleh siswa secara reflektif begitu Iya, ya Pak ya, merefleksikan betul. bagaimana mereka menilai diri mereka sendiri gitu. Baik. Kemudian kita beralih ke rubrik yang berikutnya nih Pak. Ada rubrik penilaian tentang tutor sebaya. Ini apakah temannya melakukan penilaian untuk temannya yang lain? Betul. Rubrik penilaian tutor sebaya ini saya gunakan sebagai penilaian antar teman. Jadi dari salah satu anak yang saya pilih di dalam kelas yang memang betul-betul dia aktif untuk mengikuti setiap proses pembelajaran, Budin, saya gunakan dia itu sebagai perantara saya, sebagai mata saya. Jadi saya gunakan dia itu untuk nanti menilai apakah betul-betul temanmu ini dia melakukan hal yang ada ini tidak pada indikator yang tersebut. Pertanyaan yang Pak Guru buat, kamu harus nilai yang betul-betul dengan kejujuran. Jangan sampai kamu melakukan hal yang lewat daripada indikator pertanyaan yang Pak Guru sudah tentukan. Berarti itu penilaiannya hanya kepada siswa-siswa yang aktif begitu Pak? Kepada siswa-siswa yang... Untuk menyangkut siswa aktif ya mungkin enggak ke siswa aktif ya, Budin. Karena siswa aktif ini saya gunakan untuk sebagai perantara, begitu, perantara menilai temannya sendiri. Jadi penilaiannya mereka itu nanti saya ambil kembali, terus saya lihat lagi penilaiannya. Oh, skornya dapatnya berapa, begitu. Terus nanti dari penilaiannya teman anak yang saya tadi ambil sebagai perantara saya itu nanti kan saya nilai lagi begitu. Berarti dia sudah dapat nilai 2 yang perantara sebagai perantara saya ini, karena yang pertama dia mau kerjasama. Terus yang berikut disiplin, itu aja. Baik. Berarti ini apakah nanti akan jadi ada sepasang misalnya Pak, atau satu siswa bisa menilai beberapa siswa yang lain? Ya, yang menjadi penilaian tutor sebaya ini bisa
kita gunakan hanya berfokus pada 2 anak saja. Ada 2 Iya. anak saja ya. Baik. Kemudian ini mungkin penilaian terakhir begitu ya Pak ya, rubrik penilaian pengetahuan begitu ya. Ini boleh dijelaskan Pak tentang apa Pak? Bagaimana cara menilainya? Ya, untuk rubrik penilaian pengetahuan ini, contoh kalau kita melihat pada indikator di pelajaran olahraga, yaitu bagaimana cara menendang bola, ya. Kalau bagaimana cara menendang bola dengan menggunakan sisi kaki bagian luar. Ya, yang kita lihat itu kan penilaiannya itu pengetahuan anak apakah dia bisa menendang bola dengan sisi kaki bagian luar itu seperti apa. Kadang anak di lapangan dia melakukan tendangan itu bukan dengan sisi kaki bagian luar, tapi dengan punggung kaki, begitu. Ada juga dengan sisi kaki bagian dalam. Jadi kadang ada salah transfernya untuk pemahaman anak-anak itu sisi kaki yang bagian luar itu yang sebelah mana, begitu. Oh, jadi ini terkait dengan materi yang diajarkan begitu Iya, ya Pak. betul, Salah betul. satunya adalah sepak bola. Jadi rubrik penilaiannya tidak hanya pada materi pelajaran, tapi juga ke materi-materi lain begitu ya Betul, Pak ya. Budin. Seperti kehidupan sehari-hari yang juga dinilai gitu ya Pak. Baiklah. Dan juga ternyata ada keterampilan ya Pak ya di sini ya. Iya, betul. Keterampilan itu kalau di dalam olahraga penting sekali, Budin. Keterampilan seperti apa Pak yang dinilai? Oke, kalau keterampilan ya mungkin anak-anak itu kan kita lihat mereka itu dengan segala bentuk gerakan. Mungkin kalau kita berbicara tentang keterampilan, berarti kalau PJOK kita punya indikator, ada indikatornya. Contoh kalau keterampilan posisi badan saat awal kita berdiri itu pada saat awal, terus bagaimana posisi kepala kita itu saat kita mau melihat arah sasaran yang menjadi tujuan kita menendang bola, begitu. Jadi itu mungkin keterampilan yang sebagai contoh dalam pembelajaran PJOK olahraga yang saya terapkan di SMA Negeri 1 Biak. Baiklah. Budin, seperti Jadi itu. untuk coba saya simpulkan sedikit ya Pak Ivalon ya, Ya, bahwa pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada sekolah begitu ya, Iya. tapi juga bisa melibatkan lingkungan kita seperti RT, RW, kepala daerah Iya, begitu betul. ya Pak. Kemudian ada juga kepala pemuda di sekitar dan juga siswa-siswi yang bisa saling gotong royong Gotong gitu ya, untuk bisa membantu saling menilai, kemudian bisa membagikan pelajaran yang mungkin sudah Iya, dipahami betul, Budi. sebelumnya ya. Kemudian juga bisa dinilai begitu ya Pak ya, apalagi dalam situasi blended learning ini dengan kegiatan yang sehari-hari yang memang sudah menjadi aktivitas di lingkungan sekitar, dan kini tinggal gurunya saja nih yang menilai apakah misalnya dari PJOK itu ada nilai energi yang dikeluarkan, kemudian juga bisa mengajarkan menyelipkan pola hidup sehat dan lain sebagainya. Begitu ya Pak Ivalon ya. Betul, Budi. Baik, adakah kata-kata terakhir Pak Ivalon gitu ya untuk disampaikan kepada rekan-rekan Ya. sahabat Ayo Guru Berbagi? Bagi guru-guru yang luar biasa dan hebat-hebat Nusantara dari Sabang sampai Merauke, mungkin pesan satu pantun saja Nah, dari silakan, Papua. Mm-mm. Biasanya itu kalau ke Jakarta Tanah Abang itu orangnya hebat-hebat kalau pantun. Ya, ini pesan pantun satu dari Papua. Mm-mm. Jayapura, Mhm. ibu kota provinsi. Cakep. Burung cendrawasih banyak sekali. Kalau Bapak Ibu guru yang sudah mau berbagi ilmu, kita harus berterima kasih. Hei. Kita harus berterima kasih dan jangan lupa berbagi gitu ya Pak ya. Baik, mungkin ini adalah akhir dari sesi lingkunganku, sosial belajarku. Terima kasih sekali Pak Ivalon sudah mau berbagi di sini.
Semoga Sama-sama, yang Budi. bisa ada yang bisa menjadi praktik baik yang bisa ditiru oleh Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, akhir kata saya Dinda Nurlia Pratiwi. Terima kasih sudah menyaksikan Festival Ayo Guru Berbagi dan sampai jumpa.